Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadrati Syekh Ibrahim bin Ismail rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wayan bagilan seyogyani, wayan bagilan seyogyana, wayan bagilan seyogyani liutoli bil ilmi maring wong kang nuntut ilmu, liutoli bil ilmi maring wong kang nuntut ilmu opo ayatafakkaro nyenta mikir-mikir atau nyenta tafakkur sopo tolibil ilmi opo ayatafakkaro nyenta tafakkur atau mikir-mikir sopo tolibil ilmi fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono tolibil ilmi, fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono tolabul ilmi. Fa innahu maka setuhune tolibul ilmi, fa innahu maka setuhune tolibil ilmi iku yata'allamu belajar sopo tolibul ilmi, iku yata'allamu belajar sopo tolibul ilmi al ilma ing ilmu, al ilma ing ilmu bijahdin kalawan payah, bijahdin kalawan payah kathirin kang akeh, kathirin kang akeh. Fala yasrifu maka ora ngelakoaken, fala yasrifu maka ora ngelakoaken sapa talibul ilmi hu ing ilmu ila dunia maring perkara dunia, ila dunia maring dunia al haqirati kang hina, al haqirati kang hina al qalilati tur kang setitik, al qalilati tur kang setitik, al faniyatu tur kang rusak, al faniyati, al faniyati tur kang setitik apa kang rusak, al haqirati kang hina al qalilati kang setitik al faniyati tur kang rusak. Syi'run utawi iki ikulah syair, syi'run utawi iki ikulah fi apa syair. Hiya utawi dunia iku ad-dunia dunia, iku ad-dunia dunia, iku akolu kang luwih kidik, iku akolu kang luwih kidik minal qalili saking perkara kang setitik, minal qalili saking perkara kang setitik. Wa ashiquha lan utawi wong kang rangkul dunia, wa ashiquha lan utawi wong kang rangkul dunia iku adzallu lewihina, iku adzallu lewihina minadz zalili saking wong kang hina. tusimu kang butaaken
atau kang apa budeg tusimu kang budegaken opo dunia tusimu kang budegaken opo dunia bisi hriha kalawan sihire dunia bisi hriha kalawan sihire dunia kauman ing hiji kaum kauman ing kaum kauman ing siji kaum wa tu'mi lan ngelolongaken wa tu'mi lan ngelolongaken apa dunia wa tu'mi lan ngelolongaken apa dunia butanya lolong jadi lolong wa tu'mi lan ngelolongaken apa dunia fahu maka utawi kaum iku mutahayyiruna kang ngerasa bingung kabeh iku mutahayyiruna kang ngerasa bingung kabeh bila dalilin kalawan tanpa perkara kang nuduhaken wayan bagi lan seyogiane li ahli ilmi maring wong kang ahli ilmu opo alla yuzilla nyenta orang ngina akan sopo ahlul ilmi opo an la yudhilla nyenta orang ngina akan sopo ahlul ilmi nafsahu ing awak dheweke ahlul ilmi bitomai kalawan sifat toma fi ghairi mutmain ing dalem saliyane gone toma fi ghairi mutmain ing dalem saliyane tempate toma wa yataharraza lan nyenta ngeraksa sapa ahlul ilmi amma saking perkara fihi iku tetep ing dalem ma mudhillatul ilmi utawi perkara kang nginaaken ilmu mudhillatul ilmi utawi perkara kang nginaaken ilmu wa ahlihi lan ahliya ilmu wa yakuna lan nyenta ananya wauna wau atof masih menasab wa yakuna lan nyenta ana sapa ahlul ilmi iku mutawadhi'an DP atau tawadu iku mutawadhi'an wong kang tawadu wa tawadhu'u lan utawi tawadu wa tawadhu'u lan utawi tawadu iku bainat takaburi ing dalam antarane gumedhe wal mazillati lan rendah diri wal ifati lan ngeraksa saking perkara kang haram
Kadzalika iku kaya mengkono-mengkono tawadu. Kadzalika iku kaya mengkono-mengkono tawadu. Yu'rafu den kinawruhi. Yu'rafu den kinawruhi. Apa zalika mengkono-mengkono tawadu fi kitabil akhlaki ing dalem kitab nerangaken akhlak. Fi kitabil akhlaki ing dalem kitab kang nerangaken akhlak. Ansyada maca akan syair. Ansyada maca akan syair sapa asyaikhul imamul ajallul ustazu Syekh Imam Al-Ajal Al-Ustazu tegese guru ruknul islami rukun Islam al-ma'rufu kang den kinawruhi bil adibi kalawan aran al-adib bil adibi kalawan aran al-adib al-mukhtari al-mukhtari al-mukhtar syi'ron ing syair syi'ron ing siji syair linafsihi maring awak dheweke al-adib al-mukhtar. Inna tawadhu'a satuhune tawadu. Inna tawadhu'a satuhune tawadu. Iku min khisalil muttaqi tetep saking piro-piro tikahe wong kang takwa. Iku min khisalil muttaqi setengah saking piro-piro perkarae wong kang takwa. Wabihilan sebab tawadu. Wabihilan sebab tawadu. At-taqiyu utawi wong kang takwa. At-taqiyu utawi wong kang takwa ilal ma'ali maring zat kang maha luhur. Ilal ma'ali maring zat kang maha luhur iku yartaki. Iku yartaki munggah atau dhuwur sapa at-taqi. Iku yartaki munggah atau dhuwur sapa at-taqi. Wa minal ajaibi lan iku setengah saking piro-piro keajaiban. Wa minal ajaibi lan iku setengah saking piro-piro keajaiban. Ajbun utawi siji keajaiban. Man utawi wong man utawi wong huwa iyaman iku jahilun wong kang bodoh. Iku jahilun wong kang bodoh. Fi halihi ing dalam tingkahe man. Fi halihi ing dalam tingkahe wan. Fi halihi ing dalam tingkahe man. Ahwas sa'idu Ahwas sa'idu wong kang bagja atau ahwas sa'idu utawi wong kang bagja amis sakiyu atawa wong kang cilaka. Am kaifa atawa hale kaya apa. Yuhtamu den pungkasi. Yuhtamu den pungkasi opo umruhu umure man. Opo umruhu umure man. Au ruhuhu atawa ruhe man. Yauman nawa
yauman nawa ing dalem dina kiamat. Atau ulang salah, yauman nawa ing dalem dinae mati gitu. Yauman nawa ing dalem dinae mati iku mustafilun wong kang cilaka au murtakiyun atawa wong kang dhuwur derajate wal kibri ulang salah, wal kibru lan utawi gumedhe, wal kibriyau lan utawi wong kang gumedhe. Wal kibriya ulan utawi sifat sombong gitunya. Wal kibriya ulan utawi sifat sombong iku li robbina maring pangeran kita. Wal kibriya ulan utawi sifat sombong iku li robbina maring pangeran kita. Iku sifatun sifat iku sifatun sifat bihi kalawan robina mahsusotun kang den hususaken fatajannaban maka ngadohi sira temenan fatajannaban maka ngadohi sira temenan haing kibriya haing sifat sombong. Wataki lan kudu takwa sira Qala dawu sopo Abu Hanifata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala li ashabihi maring piro sahabate Abu Hanifah azimu ngagungaken sira kabeh atau gedeaken ya gedeaken sira kabeh ama imakum ing piro-piro sorbane sira kabeh. Ama imukum itu teh udeng amamahnya itu udeng wawasi'ulan jembarakan sira kabeh akmamakum ing tangane sira kabeh. Ieu tah akmamakum ing tangan bajune sira kabeh gitu deh. Baju tapi pas di tangan itu arana eta. Wa inna maqala lananging pestine dawuh sapa Abu Hanifah zalika ing mengkono ucapan nu kalimat azimu ama imakum wa wasi'u a'mamakum li alla yustahaffu supaya nyenta ora den remehaken supaya ora den remehaken bil ilmi kalawan ilmu wa ahlihi lan ahliye ilmu wayang bagi lan seyogyane lil talibil ilmi maring wong kang nuntut ilmu opo ayu hasila nyenta ngasilaken
opo an yuhasila nyenta ngasilaken sopo tolibul ilmi kitabal wasiyati ing kitabe wasiat allati kataba kang nyatet ha ing kitabal wasiyat sopo Abu Hanifah Imam Abu Hanifah li Yusuf bin Khalidin Asimti maring Imam Yusuf bin Khalid Asimti. Imam Yusuf bin Khalid Asimti teh salah satu murid anu jadi ulama besar dari muridna Abu Hanifah. Inda ruju'i dalam nalikane balik ila ahlihi mari keluargane Imam Yusuf. Ila ahlihi mari keluargane Imam Yusuf. Yajidu bakal nemu hu ing kitab sapa man wong yaqlubu kang nuntut sapa man hu ing kitab. Wa kana lan ana sapa ustazuna guru kita Al-Syaikhu Al-Imamul Burhanul A'immah rupane Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakrin rupane Imam Ali bin Abi Bakar qaddasallahu ruhahul aziza amaro merintah sapa Syekh Ali Amarab merintah sapa Syekh Ali ni ing isun bi kitabatihi kalawan nulis kitab bi kitabatihi kalawan nulis kitab inda ruju'i nalikane balik ila baladi maring negara isun wa katabtu lan nulis isun hu ing kitab wala budda lan ora karena ora lil mudarrisi maring wong kang belajar la buda ora karena ora lil mudarrisi maring wong kang belajar wal muftilan wong kang fatwa fi muamalatin nasi ing dalem piro-piro muamalahe manusa fi muamalatin nasi ing dalem piro-piro muamalahe manusa minhu saking kitab wasiat. Jadi mengulang yang kemarin. Bagi seorang yang akan menuntut ilmu itu harus niat menuntut ilmunya untuk tujuan-tujuan yang baik. Di antaranya tujuan untuk menghilangkan kebodohan, tujuan untuk melanggengkan agama Islam, untuk niat meninggikan agama Islam, untuk meninggikan ilmu pengetahuan, atau tujuan-tujuan kemanusiaan yang tadinya menjadi amal dunia terus bisa menjadi amal akhirat. Pokoknya untuk tujuan-tujuan akhirat, atau untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat, atau untuk mendapatkan keselamatan di akhirat. Jangan sampai orang-orang yang menuntut ilmu itu untuk tujuan-tujuan untuk keduniaan atau untuk supaya dipandang oleh manusia ataupun dipandang oleh penguasa. Nah, selanjutnya seyogyanya ataupun seharusnya bagi orang yang menuntut ilmu itu supaya berpikir bahwa dia belajar ilmu pengetahuan itu dengan rasa payah yang hebat, dengan rasa payah. Jangan sampai ketika sudah mendapatkan ilmu
itu ditukar ataupun ilmu itu untuk kepentingan dunia yang hina, yang akan rusak. Seperti yang kita rasakan ketika menuntut ilmu itu payah ya, payah dari satu mengeluarkan biaya besar. Nu mondok hari maneh malah gratis di dia. Jadi mengeluarkan biaya yang besar, melawan hawa nafsu supaya terus belajar ya, melawan hawa nafsu supaya terus belajar. Kan keinginan manusia itu enaknya yang senang-senang, enaknya main, enaknya pacaran, enaknya pokoknya yang apa, senang-senang lah, mengorbankan usia mudanya untuk belajar. Itu sangat berat ya, melawan gejolak darah muda yang punya keinginan yang neko-neko, kemudian ditahan dengan sekuat tenaga, kemudian dicurahkan untuk belajar. Jelas itu berat, terasa oleh oleh jiwa. Pokoknya payah. Terus orang belajar itu kan harus tekun. Ketekunan itu kan juga payah, menahan rasa kantuk, menahan rasa lapar, jauh dari orang tua dan lain sebagainya. Pokoknya payah, Pak. Menuntut ilmu itu payah. Makanya harus ingat, ketika sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, kepayahan ketika menuntut ilmu itu jangan ditukar dengan perkara yang hina, yaitu untuk tujuan dunia. Makanya ini untuk para guru. Di sini ada guru SD, ada guru TK. Supaya ikhlasnya full di dalam menuntut di dalam mengajar, alangkah baiknya mencari usaha sampingan, sehingga usaha sampingan itu untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dia mengajar tidak meraup keuntungan dari mengajar. Maksudnya, walaupun boleh secara syariat orang yang mengajar itu boleh menuntut upah, boleh. Bahkan mengajar Al-Quran, orang yang mengajar Al-Quran itu boleh ya, boleh menuntut upah. Tapi supaya jangan terkesan mahal, jangan terkesan komersil, makanya supaya ikhlas, tengah-tengah ya. Kalau untuk totalitas mungkin berat, totalitas tidak mau dibayar, pokoknya hidupnya dicurahkan untuk mengajar, itu berat. Kalau misalkan tidak bisa ya tengah-tengah, antara tidak ingin dibayar sama sekali dengan pengen dibayar penuh, itu tengah-tengah. Nah caranya itu punya usaha sampingan yang kira-kira bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga ketika mengajar tidak mengharapkan hal-hal perkara dunia, ataupun tidak mengharapkan upah yang besar, sehingga mengharapkan tomat karena muridna digecek, ketika belum bayaran digigit jelek, ataupun berpikir kumaha carana mendapatkan keuntungan dari mengajar, nyieun seragam lah, dipotokopi lah, kena motokopi na guru na setahun bikin seragam 2 kali, dengan tujuan naon? Dengan tujuan supaya meraup keuntungan, terang-terangan mata bisa, jadi akhirnya diakal-akal supaya duit murid-muridnya masuk ke kantongnya. Karena dari apa? Karena dari kekurangan
ikhlas. Kurang ikhlas, makanya cak mensiasatinya supaya punya usaha sampingan, sehingga tidak mengharapkan berlebihan dari profesi mengajarnya gitunya. Pokoknya gitulah Pak Ustadz tuh bisa pinter ngomong lah, pokoknya kira-kira kaharti we. Jadi diulang, ini ada syair ya, ada syair, hiya dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adzallu minal dzalili. Jangan sampai bagi orang yang menuntut ilmu dan bagi orang yang mengajar ilmu pengetahuan itu mengambil sesuatu yang sedikit dari perkara yang sedikit. Maksudnya perkara dunia sebanyak apapun tetap terhitung sedikit daripada pahala yang akan diterima dia di akhirat. Sebanyak apapun perkara dunia dibandingkan dengan kenikmatan yang akan diperoleh nanti di akhirat, itu tetap saja sedikit. Maka sebanyak apapun yang diperoleh dari perkara dunia itu tetap terhitung sedikit. Dan karena mencari dunia itu akan menjadi orang yang paling hina, lebih hina dari orang-orang yang hina. Karena kenapa? Karena sihirnya ataupun daya tariknya dunia itu akan membutakan dan akan mentulikan seseorang. Ya. Jadi ketika seorang ahli ilmu, seorang penuntut ilmu karena tertarik perkara dunia, nanti akan membutakan dan akan mentulikan dirinya karena tersihir oleh kenikmatan dunia atau terayu dengan ajakan-ajakan atau rayuan-rayuan perkara dunia, sehingga dia tidak terjaga. Terus dan seyogyanya wayang bagi ahli ilmi an la yudhilla nafsuhu bil toma, dan seyogyanya bagi seorang yang ahli ilmu tidak menghinakan dirinya dengan sifat toma pada tempat yang tidak tepat tomaknya. Jangan sampai seorang ahli ilmu itu jangan dihinakan oleh sifat toma. Toma itu ingin diberi ya. Dengan harapan menjadi seorang ahli ilmu itu supaya meraih keuntungan yang banyak, atau karena ingin mendapatkan penghormatan yang banyak dari orang lain, dari masyarakat. Nah itu toma, sama mengharapkan penghormatan dari orang lain ataupun mengharapkan perkara-perkara dunia, itu juga termasuk toma. Jadi jangan sampai sebagai seorang ahli ilmu itu ada rasa toma pada dirinya yang akhirnya menghinakan dirinya sendiri. Dan hendaknya seorang ahli ilmu itu menjaga dirinya dari kehinaan ilmu. Terus wayakuna lan seyogyanya orang yang ahli ilmu itu harus tawadhu, jangan sombong. Kalau sombong, nanti yang tadinya seorang ahli ilmu itu mulia karena tercampur atau terbesit atau menjadi sifat sombongnya itu nempel pada dirinya, nanti
Yang seharusnya seorang ahli ilmu itu mulia, akhirnya menjadi hina karena kesombongan. Jadi seharusnya orang yang ahli ilmu itu harus tawadhu dan mempunyai sifat iffah, terjaga dari perkara yang haram. Karena fitnah dunia adalah kerusakan dunia yang paling parah, yaitu orang yang ahli ibadah tapi tidak memakai ilmu pengetahuan. Itu fitnah dunia. Orang amal ma'ruf nahi mungkar tapi salah, disangka amal ma'ruf nahi mungkar itu kan ibadah. Nyata amal ma'ruf nahi mungkar itu ibadah. Karena salah, akhirnya menjadi menjadi penyebab kerusakan, ataupun tetap menjadi sebuah bentuk kerusakan, ataupun yang ditimbulkan pun sama kerusakan. Terus seorang ahli ilmu yang sombong itu juga menjadi fitnah, kerusakan. Sebab ilmu yang disampaikannya tidak akan sampai. Ilmu yang disampaikannya tidak akan sampai kepada orang lain. Terus yang ditimbulkannya pun terjadi kerusakan. Bagaimana kalau misalkan seorang ahli ilmu yang sombong kemudian mengajarkan kepada orang lain, muridnya banyak. Kalau gurunya sombong, muridnya malah beda jauh, pasti sombong. Ataupun kesombongan seorang ahli ilmu itu akan membuat kerusakan, menyalahkan orang lain yang pada orang lain itu ada kebenaran. Ya, mungkin ngadu-ngadukeun dalil. Karena merasa sombong, dalil itu tidak pernah ada yang bertentangan. Piraku ada ilmu bertentangan. Piraku antara satu ayat dengan satu ayat yang lain itu bertentangan. Piraku ayat hadis satu dengan hadis yang lain ada pertentangan. Itu tidak mungkin terjadi. Kalaupun dipertentangkan, itu pasti ada ulah dari orang yang sombong. Nyata, orang yang meremehkan ulama, misalkan ayat orang alim meremehkan ulama lain, itu akan terjadi kekacauan. Orang awam akan bingung mana nu benar. Dan ini kerusakan yang sangat parah, fitnah dunia yang paling besar. Artinya sekarang terjadi waktu Gus Dur ngomong bahwa Al-Quran itu kitab yang porno. Wah, Gus Dur murtad, Gus Dur kafir. Padahal kalimat fal'ana basyiruhunna, kalimat ayat-ayat Al-Quran surat Al-Baqarah yang menerangkan bahwa fal'ana basyiruhunna itu kalau bahasa kasarnya, maka sekarang pergaulilah istrimu. Itu kan porno. Karena kejadiannya pada waktu sebelum turun ayat ini, ya, siang dan malam para sahabat itu tidak boleh kumpul dengan istrinya. Siang malam tidak boleh kumpul dengan istrinya. Terus sahabat tidak kuat menahan libidonya sehingga melakukan hubungan dengan istri-istrinya. Sayyidina Umar lapor, Nabi, saya melakukan nggak kuat. Setelah Sayyidina Umar melakukan, yang lain saya juga nggak kuat. Nah, dari kejadian ini kemudian turun ayat fal'ana basyiruhunna. Maka sekarang pergaulilah istrimu. Kalimatnya lamun salah menafsirkan ayat, lamun teu pakai usul fikih, basyiruhunna itu kan kalimatnya amar. Ari amar kan perintah, al-amru al-aslu fil amri lil wujub.
Karena wajib meren. Amun kita belajar ilmu usul fikih mah berhubung perintahna wajib, maka setiap malam harus berhubungan badan. Ini kalimatnya perintah. Fal ana basyiruhunna. Jadi padahal Gus Dur ada sisi benarnya, ada sisi guyonna. Cuma ditanggapi karena kekurangan ilmu pengetahuan, akhirnya memurtad-murtadkeun ngakafir-kafirkeun Gus Dur. Iya. Terus contoh. Contoh yang lain. Ketika Gus Dur membela Inul karena Inul diusir di Jakarta, kan ku Gus Dur dibelana itu karena Inul itu kan warga negara Indonesia dan siapapun tidak ada yang boleh melarang warga Indonesia untuk tinggal dimanapun selama itu wilayah Indonesia. Tentang apapun yang dilakukan oleh Inul melanggar syariat, agama itu kan urusan pribadi. Ini sangkut pautnya dengan negara. Maka Inul dibilang Gus Dur. Maksudnya karena si Inul merasa terusir dari negaranya, maka harus dibela ku Gus Dur. Otak nanu teu nyanda. Dina masalah P4 penghayatan dan pengamalan Pancasila ente nepi ilmuna jadi nyalahkeun Gus Dur karena keterbatasan ilmu, ngerti ya? Gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu dilakukan biasa oleh orang-orang yang sombong, termasuk anu nyieun NU garis lurus geus moal salah. Orang-orang yang sombong merasa berilmu, kemudian menyalahkan ulama lain dengan mengutarakan dalil-dalil. Arek dalil sakumaha satelebugna ge bagi orang yang pandai itu teu kapake. Nya teu. Sebab dalil dengan dalil itu tidak mungkin bertabrakan. Cuma mungkin hanya kondisinya tidak pas. Jadi antara hadis dengan hadis, Al-Quran dengan hadis, ataupun Al-Quran dengan Al-Quran, itu tidak ada yang berseberangan. Kalaupun ada yang membenturkan, berarti itu tingkahnya orang-orang yang sombong karena merasa dia juga berilmu. Makanya bagi orang yang berilmu harus mengakui keilmuan orang lain. Ya, awas ya mana? Lamun tos mempunyai banyak ilmu harus mengakui kebenaran yang ada pada orang lain. Bukan seorang ahli ilmu kalau tidak mengakui kebenaran yang ada pada orang lain. Nu kitu mah arana jelema yang sombong. Nah, kesombongan itu akan menutup hati dan pikirannya. Dan akan menutup ilmu pengetahuan. Yang seharusnya ilmu pengetahuan itu menjadi luas, karena kesombongannya menjadi sempit ilmu itu karena kesombongan gitunya. Dan ini terjadi sebagai fitnah akhir zaman. Nah, sifat kebalikan dari sombong itu adalah tawadu. Tawadu itu sikap tengah-tengah antara sombong dan rendah diri. Rendah diri apa rendah hati? Rendah hatinya. Jadi tengah-tengah antara rendah hati dan sombong. Tapi
Sombong itu boleh bagi ulama ketika dia menampakkan keulamaannya. Contoh yuk. Misalkan di suatu desa, di suatu tatanan masyarakat, orang-orang nu bodoh nu aktif di nu voka aktif di masalah keagamaan, aktif di masalah keagamaan, sehingga agama menjadi rancu, kebenaran menjadi rancu. Terus orang sebagai seorang yang ahli ilmu boleh menampakkan identitas kita, ya, boleh menampakkan identitas kita. Misalkan lamun seorang ahli ilmu itu harus mentereng, harus kopiahna mahal, jubahna mahal, perlu, apabila memang perlu, lakukan itu. Lamun misalkan udengna kudu gede, gedekeun udengna. Lamun misalkan dihargai itu karena kekayaannya, seorang kiai itu boleh mobilnya Mercy, apa perlu Lamborghini sugan gitu, rumahnya mewah, perlente, pokoknya gayana nyentrik, menunjukkan ketokohannya. Udangna digedean, pakai kacamata hidung sugan, pokoknya nu gaya lah, nu gaya sebagai seorang ahli ilmu. Maksudnya supaya naon? Supaya ahli ilmu itu ulah sampai diremehkan. Lamun terjadi tatanan masyarakat seperti itu. Tapi lamun tidak terjadi, tetap masyarakat menghargai orang yang ahli ilmu, walaupun si ahli ilmu itu penampilannya kenclus, maksudnya biasa-biasa wae, tetap dihormati, ya tidak usah. Terus maneh lamun merasa bukan seorang ahli ilmu, ulah berlaga seperti ahli ilmu. Maksudnya amun seorang ahli ilmu itu kamana kokopiahan wae, ya, sarung teu leupas, kokopiahan wae terus, gak rapih wae, gaya wae. Terus lamun aya pengajian hayangna diukna dihareup wae. Lamun berjamaah hayangna jadi imam wae, pugu babacaan Al-Fatihah ge belepotan, nya. Ulahnya ulah menunjukkan lamun urang bukan sebagai seorang ahli ilmu, jangan berlagak bertingkah seperti orang yang ahli ilmu. Tapi lamun urang sebagai ahli ilmu, silakan berlagak bertingkah sebagai ahli ilmu, supaya ilmu itu dimuliakan dan supaya ahli ilmu itu dimuliakan. Artinya itu menurut Abu Hanifah. Pak Upi sanes gitunya. Sampai mana ya? Faslun. Terus ada pertanyaannya? Jelas? Faslun utawi iki ikulah pasal. Fi ikhtiyaril ilmi ing dalem nerangaken milih ilmu. Fi ikhtiyaril ilmi ing dalem nerangaken milih ilmu. Wal ustadzilan guru, wasyarikilan bebaturan, konco, wasabatilan kemantapan, kemantapannya, wasabatilan kemantapan alai ngatasi ilmu. Yang bagi seyogiane seharusnya liuto libil ilmi mari wong kang nuntut ilmu,
Opo ayah taro nyenta milih sopo tolibil ilmi min kulli ilmin saking sekabehane ilmu, min kulli ilmin saking saban-saban ilmu, ahsanahu ing leuwih bagus-bagus ilmu, wamalan perkara yahtaju kang butuh sopo tolibil ilmi ilahi mari ilmu, fi amri dinihi ing dalam perkara agamae tolibil ilmi, fi amri dinihi ing dalam perkara agamae tolibil ilmi, fil hali ing dalam tingkah atau fil hali ing dalam sanalika, fil hali ing dalam sanalika, tumama maka nuli-nuli perkara yahtaju kang butuh yahtaju kang butuh sopo tolibul ilmi ilahi mari ilmu, fil mali ing dalam fil ma'ali ing dalam waktu kang arep tekan, fil ma'ali ing dalam perkara kang ing dalam waktu kang arep tekan, wayukon dimulan dinginaken wayukon dimalan dinginaken sopo ahlul ilmi ilmu tauhidi ing ilmu tauhid, wayarifalan nyentang weruhi sopo tolibil ilmi Allah ing Allah bid dalili kalawan dalil, fa inna imanal muqallidi maka setuhune imane wong kang den turuti, wong kang nurutinya, fa inna imanal muqallidi maka setuhune imane wong kang nuruti, wa in kana lan senajan ana sopo opo imanul muqallid, wa in kana lan senajan ana opo imanul muqallid iku sohihan bener indana ing dalam sandinge kita, lakin yakunu tetapi ne anak, lakin yakunu tetapi ne anak sopo muqallid iku asiman wong kang dosa, bitarkil istidlali kalawan ninggalaken dalil, bitarkil istidlali kalawan ninggalaken dalil, wayah tarolan milih sopo tolibil ilmi al atiki ing al atiko ing ilmu kang suwe, maksudnya yang lama gitu, al atiko ing ilmu kang bengian, dunal muhdatsani ora ilmu kang anyar, dunal muhdatsati ora piro-piro ilmu kang anyar, dunal muhdatsati artinya dunal muhdatsati ora ilmu kang den anyar, piro-piro ilmu kang den anyar-anyaraken. Qalu pada ngucap sapa ulama, alaikum tetep ing atase sira kabeh, alaikum tetep kaduwe sira kabeh bil atiki kalawan ilmu kang bengian, wa iyyakum lan kudu wedi sira kabeh, wa iyyakum lan kudu wedi sira kabeh al muhdatsati
wal muhdatsati lan piro-piro ilmu kang den anyar-anyaraken. Wa iya kalan kudu wedi sira wa iya kalan kudu wedi sira antas taghila nyenta ketungkul sira antas taghila nyenta ketungkul sira bihadzal jadali kalawan ikilah debat bihadzal jadali kalawan ikilah debat allazi zoharo kang jelas kang pertela allazi zoharo kang pertela opo allazi ba'dan kirotil akabiri ing dalam sawise kirotil akabiri terus baliknya ada yang jauh di kamus di dalam sawise modale piro-piro gegeden di dalam sawise modale piro-piro gegeden tuh orang-orang besar minal ulama saking piro-piro ulama fa innahu maka setuhune jadal iku yub'idu ngadohaken apa jadal at-taliba ing wong kang nyupri anil fikhi saking fikhi wa yudayyi'u lan ngremehaken nyanyiaken ulang salah wa yudayyi'u lan nyanyiaken apa jadal wa yudayyi'u lan nyanyiaken apa jadal al umro ing umur Faslun menerangkan tentang memilih ilmu dan memilih guru dan memilih teman dan supaya tetap dalam menuntut ilmu. Bagi orang yang menuntut ilmu hendaklah memilih seluruh ilmu pengetahuan yang baik-baik ataupun yang butuh di dalam masalah di dalam perkara agamanya. Ketika itu maksudnya mendesak ya, memilih ilmu-ilmu yang kira-kira butuhnya mendesak. Kalau misalkan orang mau naik haji maka tuntut ilmu naik haji, manasik haji. Kalau misalkan kehidupannya berdagang, berarti mempelajari ilmu fikih yang menerangkan tentang dagang, yang menerangkan tentang muamalah. Pokoknya pilih ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Tapi untuk orang yang baru belajar ilmu pengetahuan ataupun yang masih muda ataupun yang baru mengenal agama, itu didahulukan ilmu tauhid
supaya dia mengenal Allah dengan dalil. Maksudnya dengan secara terperinci, dengan secara detail. Terus memilih ilmu itu memilih ilmu-ilmu yang diutarakan oleh ulama-ulama dahulu. Jangan memilih ilmu-ilmu yang sudah dipecah-pecah. Maksudnya engkena bisi bingung. Maksudnya kieu. Lamun maneh belajar tentang ilmu fikih, pelajari satu mazhab heula. Misalkan orang mazhabna Syafi'i, sok tekunu Imam Syafi'i. Ulah seluruh kakarak belajar sudah mempelajari perbedaan-perbedaan pendapat dalam ilmu fikih. Karena liar, lain bisa. Kalau sudah paham satu pendapat, misalkan Imam Syafi'i, barulah boleh mempelajari perbandingan mazhab supaya tidak terjadi kebingungan. Begitu maksudnya. Jadi pelajari yang mudah-mudah dulu, yang teorinya secara pasti, belum dipecah-pecah ilmunya. Jadi lamun belajar fikih heula, setelah fikih sudah matang, sudah lumayan, baru kemudian belajar ilmu usul fikih. Itu kan ilmu usul fikih itu kan banyak teorinya, sudah dipecah-pecah. Jadi belajar itu jangan yang rumit-rumit dulu. Jadi yang mudah dulu, untuk mempermudah belajar. Gitu. Tapi tetapnya bagi orang yang baru mengenal agama, bagi anak kecil yang mulai dididik agama, itu yang didahulukan ada ilmu tauhid, ilmu tentang mengenal Allah. Sifat wajib bagi Allah nu 20, sifat mustahil bagi Allah nu 20, yang sifat jaiz. Terus rukun iman, rukun Islam, terus tentang malaikat yang wajib diketahui, nabi-nabi yang wajib diketahui, kitab-kitab yang wajib diketahui, dan lain-lain. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan tauhid. Dan ditambah yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran ahli sunnah wal jamaah. Jadi pelajari keyakinan-keyakinan yang dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah sampai detil, sampai betul mengerti. Kalau sudah mengerti, sudah teguh berpegang kepada pendapat ahlu sunnah wal jamaah, barulah boleh mempelajari HTI, As-Salafi Wahabi, mempelajari Ahmadiyah dan lain-lain, boleh sebagai perbandingan. Karena apa? Karena tidak akan tergoyah. Nyata tidak akan goyah. Kajian baca buku eta wae tetap keyakinan tetap Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya jadi ulah kakarak mengenal agama, belajarna anu aneh-aneh, hal-hal berkaitan dengan pecahan-pecahan ilmu gitunya. Karena bingung, karena kesasar. Terus kalau sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, hindari berdebat, hindari berdebat, karena berdebat itu ya akan menyia-nyiakan umur. Dan berdebat itu akan menjauhkan dari akan menjauhkan seseorang untuk belajar ilmu fikih.
Ya. Karena berdebat itu akan menjauhkan seseorang untuk untuk mempelajari ilmu fikih. Aina kieu osok di YouTube ningali wae nu lalajo nu debat resep nya mata najwa atau naon we mata elang mata peda engkena bahaya ya. Pokoknya pelajari anu penting-penting nu anu ieu we urang aina salat kan cantang tuh bener sok pelajari we salat perkara sok salat keyakinan urang teh orang NU sok pelajari NU sampai dalam kumaha latar belakangna naon landasanana saha anu diikutina pemikiran-pemikiran tentang NU kumaha sok pelajari dengan tekun dan sampai mengerti betul dipahami diyakini setelah itu barulah boleh nonton YouTube anu macam-macam oke kuat mual berubah jadi HTI mual berubah jadi FPI ngerti ya gitu. Jadi belajar teh gitu aslahnya mudah-mudahan bermanfaat wallahu a'lam bishawab al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim